Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa ahlikna bis solihin. Amma ba'd. Terima kasih buat keluarga dan rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa bertemu di malam hari ini dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan kita serta memudahkan kita semua menuju surganya. Dan juga karena kita membahas tentang Quran, kita termasuk ke dalam semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Baik, sebagaimana biasanya kita lanjutkan kajian dari yang sebelumnya. Kalau terakhir itu singkat saya via rekaman ya, kita membahas di surat Al-Baqarah ayat ke-35. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini recordingnya mudah-mudahan sudah ini ya. Oke, recordingnya masuk. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan ke ayat yang ke-36 dari surat Al-Baqarah sampai ke ayat ke-39, tapi tentunya tergantung dari waktu ya. Baik, surat Al-Baqarah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Maka keduanya yaitu Adam dan pasangannya atau Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan karenanya dan kemudian dia pun mengeluarkan keduanya dari keadaan mereka berdua. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman sementara di bumi, dan juga mata atau kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Baik, ini mulai malam ini sepertinya ya. Saya coba buatkan poin-poin pembahasan supaya lebih mudah diikuti ya. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya itu episodenya bermula dari Allah Ta'ala menciptakan Adam, kemudian juga mengajarkan Adam nama-nama atau sebutan-sebutan, dan dengan hal tersebut Allah Ta'ala menunjukkan keunggulan Adam dibandingkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kemudian Allah pun memerintahkan untuk sujud kepada Adam, yang mana iblis itu membangkang, dia tidak mau sujud karena dia sombong. Kemudian kita masuk pada episode ayat ini di mana oh ya, iblis setelah karena kesombongannya itu iblis pun diusir ya, diusir dari surga, dan kita masuk pada episode pada ayat ini di mana setan menggelincirkan Adam dan Hawa ya. Di sini episodenya adalah kejatuhan atau diturunkannya manusia ya sebagai sebagai tindak lanjut karena godaan setan ya. Di sini ya Allah Ta'ala mengatakan fa'azallahuma syaiton. Apa mana setan ya? Dan setan pun menggelincirkan keduanya. Apa mana setan? Kata setan secara bahasa berasal dari kata syatona yastunu yang maknanya adalah jauh. Jadi artinya kenapa demikian? Karena setan itu jauh dari kebaikan dan rahmat Allah. Kemudian tadi Allah Ta'ala mengatakan fa'azallahuma syaiton. Maka setan pun menyebabkan keduanya tergelincir. Ya. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya
keduanya atau Adam dan Hawa, Adam dan pasangannya itu tidak sengaja membangkang. Beda dengan iblis. Iblis itu memang dia sengaja membangkang. Tapi ketergelinciran mereka ini karena kelemahan dan juga kelalaian mereka. Karena memang setan itu terus-menerus menggoda, terus-menerus membisikkan was-was, dan terus-menerus menghiasi perkara yang dilarang. Sehingga akhirnya karena begitu lamanya digoda, karena begitu lamanya dibisikkan was-was ya, digoda terus-menerus, akhirnya mereka pun terjerumus, mereka pun terkecoh, mereka pun terperdaya ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir, diantaranya oleh Imam Al-Baghawi, kemudian juga Syekh Sa'di dan lainnya, bahwa dalam menggoda Adam dan Hawa itu iblis bahkan sampai bersumpah atas nama Allah. Dan iblis bersumpah atas nama Allah ini secara dusta dalam rangka untuk mengelabui, untuk menipu Adam dan Hawa. Ya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 21. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu sampai bersumpah kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang menasihati kalian. Ya, jadi iblis itu sampai melakukan sumpah palsu dalam rangka untuk menipu Adam dan Hawa. Makanya kata para ulama, yang pertama kali bersumpah atas nama Allah secara dusta itu adalah iblis. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah secara dusta, berarti dia mengikuti tradisinya iblis. Dia mengikuti langkahnya iblis dalam hal ini. Nah, eh, disebutkan dalam kitab tafsir ya, di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan juga selainnya dari Ibnu Abbas dan juga Qatadah bahwa Allah itu berkata kepada Adam, ya, ketika Adam itu melanggar larangan, Allah berkata kepada Adam, "Wahai Adam, bukankah apa yang telah aku halalkan bagimu di surga itu sudah cukup, sehingga sebetulnya engkau tidak perlu mendekati pohon yang dilarang, apalagi sampai melanggar." Ya, Adam pun menjawab. Ya, ketika ditanya demikian, Adam pun menjawab, "Bala ya Robbi wa izzatika." Ya, benar wahai Rob, demi kemuliaanmu. Kemudian Adam melanjutkan, walakin ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Tetapi aku tuh benar-benar nggak pernah sangka bahwa ada makhluk yang berani bersumpah atas namamu secara dusta. Ya, jadi Adam ini sebenarnya eh, dengan pernyataan ini menunjukkan apa ya, kepolosannya ya, bahwa dia tuh nggak menyangka iblis itu kalau untuk sampai menipu dia itu sampai berdusta atas atas nama Allah. Ya, jadi eh, apa namanya itu yang dilakukan oleh tipu daya iblis ya. Nah, di sini mungkin ada hal yang mungkin juga perlu untuk kita bahas ya. Kalau ada seorang pembicara, dia bersumpah atas nama Allah, padahal orang ini dikenal sebagai tukang bohong, tukang dusta. Apakah kita yang mendengarnya itu harus percaya padanya, gitu ya? Karena dia bersumpah dia bersumpah atas nama Allah. Nah, di dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyardo, wa man lam yardo billahi falaysa minallah. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia berkata jujur. Dan siapa yang menghadapi sumpah tersebut, ya, jadi lawan bicara dari orang yang bersumpah tadi, maka hendaklah dia ridho, dia menerima sumpah dari orang yang bersumpah tadi. Kemudian lanjutan hadisnya menyatakan bahwasanya siapa yang tidak ridho kepada Allah, maka dia bukanlah termasuk golongan yang menjalankan agama Allah. Ya, jadi hadisnya demikian. Nah, dengan hadis semacam ini, apakah kalau ada orang kemudian dia bersumpah atas nama Allah, padahal dia dikenal sebagai tukang tipu, lantas kita percaya begitu saja? Nah, para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin
bahwa hadis yang tadi kita bacakan itu menyebut tentang dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang bersumpah, di mana pihak yang bersumpah ini diperintahkan untuk jujur, ya. Kemudian yang kedua adalah pihak lain yang merupakan lawan bicara dari orang yang bersumpah tersebut. Maka dia diperintahkan untuk menerima sumpah. Nah, kalau dua perintah ini digabungkan, maka perintah kedua, yaitu perintah kepada orang yang menjadi lawan dari pihak yang bersumpah tadi, itu hanyalah menerima sumpah tersebut kalau sumpah yang dilakukan tadi itu secara jujur. Jadi, hadis ini harus digabungkan antara bagian pertama dan bagian keduanya. Kalau orang yang bersumpah itu jujur, baru yang kedua ini menerimanya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, kalau dia memang orang jujur, kan memang kita sudah selayaknya untuk percaya. Meskipun dia nggak pakai sumpah sekalipun kita percaya. Maka jawabannya adalah sumpah itu sebagai tambahan penegasan. Ya. Orangnya memang jujur, tapi kalau dia bersumpah, maka kita lebih percaya lagi. Jadi tidak ada masalah juga, ya. Eh, Kalau orang itu tukang bohong, sehari-hari dusta, meskipun dia bersumpah, belum tentu juga harus kita percaya. Jadi dalam hal ini, ada 5 kemungkinan terkait bagaimana kita merespon orang yang bersumpah. Yang pertama adalah kalau kita tahu orang yang bersumpah ini bicara tentang satu hal yang bisa kita pastikan dia berdusta, maka kita tidak wajib percaya. Maka kita tidak wajib percaya. Kemungkinan kedua, eh, kuat dugaan kita bahwa apa yang dikatakan oleh orang tadi, orang yang bersumpah tadi itu merupakan kedustaan. Sekali lagi, yang pertama itu kita udah bisa pastikan, kita yakin betul bahwa dia itu bohong. Maka kita tidak harus percaya, meskipun dia bawa-bawa nama Allah. Yang kedua adalah kuat dugaan kita bahwa dia berdusta. Maka yang demikian juga kita tidak wajib untuk percaya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu 50-50. Kalau kemungkinan dia jujur dan dusta itu sama-sama kuat. Ya, nggak jelas ini dia bohongkah ataukah jujurkah. Maka dalam kondisi yang ketiga ini, kita harus percaya. Jadi orang yang menghadapi sumpah tersebut harus percaya. Kemudian yang keempat adalah kalau lebih kuat dugaan dia jujur. Maka yang kedua, ya pihak kedua, pihak yang menerima sumpah tadi, yang mendengar sumpah tadi wajib untuk percaya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kalau memang sudah diketahui secara pasti bahwa dia jujur, maka tentu pada kondisi ini juga harus juga dipercaya. Jadi ada 5 kemungkinan kondisi tadi. Ya, jadi kalau kondisi yang terjadi adalah yang pertama atau kedua diketahui secara pasti bahwa dia berdusta atau lebih kuat dugaan bahwa dia berdusta karena memang kebiasaan dia adalah berdusta, maka kita tidak wajib percaya, ya meskipun dia bawa nama Allah. Nah, ini adalah untuk hal-hal yang memang bisa kita gali faktanya, bisa kita gali datanya, ya. Ini kalau kita kaitkan sebagian hukum yang berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi. Saya kira jelas ya. Kemudian kita kembali kepada ayat-ayat yang tadi dimaksudnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Kemudian karena iblis itu berhasil menggelincirkan keduanya, menyebabkan mereka melanggar perintah Allah, maka iblis pun menyebabkan keduanya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari keadaan nikmat yang mereka alami sebelumnya. Ya, keluar dari kenikmatan surgawi. Ya, eh, inilah secara umum ya, ini eh, mengandung pelajaran yang sangat berharga bahwasanya di antara akibat atau di antara dampak dari seseorang menerjang larangan yang Allah tetapkan itu adalah dicabutnya nikmat, ya, dan itu berlaku sampai sekarang. Ya, jadi ketika seorang itu melakukan kemaksiatan itu dampaknya banyak, ya. Di antaranya adalah kenikmatan yang tadinya dia alami itu dicabut oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa dan juga para ulama yang lain. Intinya adalah
kemaksiatan atau pelanggaran terhadap perintah Allah itu menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau ada orang yang tadinya dia dalam ketaatan, kemudian hidupnya baik-baik saja, terus kemudian dia melanggar perintah Allah, bisa jadi hidupnya kemudian jadi nelangsa, ya, jadi berantakan. Nah, kemudian dalam frasa tadi ya, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan mengeluarkan keduanya, mengeluarkan di sini failnya atau pelakunya adalah iblis. Nah, di sini terdapat pelajaran tentang adab, ya. Sebenarnya kan yang memutuskan untuk mereka keluar itu adalah Allah. Tapi di sini yang Allah sebutkan adalah pelakunya adalah iblis. Pelakunya adalah iblis. Karena memang ya mereka itu melanggar karena disebabkan oleh godaan iblis. Jadi iblislah sebagai penyebab. Meskipun keluarnya mereka tentunya itu berdasarkan keputusan dari Allah. Nah, di sini ada pelajaran tentang adab bahwa hal-hal yang buruk itu tidak disandarkan kepada Allah. Meskipun hal yang buruk itu terjadi atas dasar takdir Allah dan juga ketetapan Allah. Ya, jadi saya ulangi, hal-hal yang buruk itu tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala, meskipun ia merupakan bagian dari takdir dan ketetapan Allah. Hal ini sebagaimana hadis yang sahih, eh, di antara doa Nabi SAW itu beliau mengatakan bahwasanya wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah, ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, peristiwa ini dinisbatkan kepada iblis karena memang itu semua terjadi karena godaan dari iblis. Eh, Kebaikan tidak disandarkan kepada Allah meskipun Allah yang menetapkannya. Makanya di antara perkataan Nabi Ibrahim adalah faida maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, ya. Nabi Ibrahim tidak menyebutkan Allah membuatku sakit, tapi sakitnya itu disandarkan pada dirinya sendiri. Maka Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi penyembuhan itu baik dan itulah yang disandarkan kepada Allah. Karena itu sebagian ulama diantaranya adalah Al-Mudhaffari Al-Hanafi, ya. Itu menyatakan bahwasanya ketika dia menjelaskan hadis tadi, wasyarul laisa ilai, keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Contohnya adalah yang beliau sebutkan, yang sangat mengena itu adalah seseorang itu tidak boleh mengatakan, ya Allah, wahai pencipta babi, misalnya. Kenapa? Karena pencipta babi itu konotasinya tidak baik. Ya. Beda konotasinya dengan ketika seorang menyebutkan, wahai pencipta semua makhluk, wahai pencipta langit dan bumi, ya. Wahai pencipta segala sesuatu. Itu konotasinya baik. Meskipun termasuk dalam segala sesuatu itu adalah babi, ya. Jadi kalau misalnya disandingkan, wahai pencipta segala sesuatu termasuk babi, nah ini konotasinya jadi beda, ya. Konotasinya yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau disebutkan secara spesifik, misalnya, wahai pencipta babi, ini adalah kalimat yang secara esensinya benar, ya. Tapi secara adab tidak benar gitu kan. Karena konotasinya jadi terkesan ada perendahan di situ. Makanya begitu juga, meskipun kita meyakini bahwasanya hal-hal yang buruk yang dialami oleh manusia, begitu juga bencana-bencana yang dialami oleh manusia, itu semua tidak keluar dari ketetapan Allah, kita tidak bisa mengatakan, wahai Allah yang menetapkan keburukan, menetapkan hal-hal yang buruk. Itu tidak boleh, ya. Tapi kalau itu disandingkan dengan sesuatu yang lebih general, ya, wahai yang menciptakan kebaikan dan keburukan, wahai yang menciptakan segala sesuatu, itu boleh. Sama seperti tadi. Kalau kata babi ini sebagai ikutan saja, wahai Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk babi, maka itu tidak mengapa. Karena itu sebagai penegas saja. Tapi kalau disendirikan, ini menjadi adab yang tidak baik, meskipun secara makna benar. Baik. Fakhrojahuma mimma kana fi, ya. Jadi iblis itu mengeluarkan Adam dan Hawa dari kenikmatan yang mereka alami. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya eh, iblis itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mengeluarkan Adam dari surga, ya.
Sekali lagi, iblis itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, tidak tujuannya itu tidak untuk mengeluarkan Adam dari surga. Kenapa? Karena dia tahu Adam itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Dia sudah tahu Adam ini memang untuk di bumi, tidak akan tinggal seterusnya di surga. Adam itu untuk sebagai khalifah di muka bumi. Namun kenapa iblis melakukan apa yang dia lakukan? Karena dia menginginkan Nabi Adam alaihissalam itu jatuh kedudukannya. Ya. Dia menginginkan Adam itu dilaknat oleh Allah sebagaimana dia terlaknat. Ya. Nah, jadi itu motif dari iblis. Ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan di kalangan para ahli tafsir bahwasanya iblis ini adalah pelaku utama atau aktor antagonis utama yang menyesatkan Adam. Ya, dia pelaku utama yang menyesatkan Adam. Ini tidak ada perbedaan. Tetapi mereka itu berbeda pendapat tentang bagaimana caranya iblis ini bisa menyesatkan Adam. Ya. Eh, Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya iblis ini menggoda Adam dan Hawa secara langsung, secara tatap muka. Ya. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, surat Al-A'raf, wa qasamahuma. Kata muqasama bersumpah ini menunjukkan pertemuan langsung. Namun di sini ada iskal ya, ada problematis di kalangan ulama. Iblis kan diusir dari surga. Bagaimana caranya dia bisa bertatap muka dengan Adam kalau dia diusir? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya iblis itu menyesatkan Adam melalui was-was dengan kekuatan yang dia miliki tanpa diketahui caranya bagaimana gitu ya. Dan ini mungkin yang pendapat yang cukup aman begitu ya. Namun ada juga pendapat lain sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya cara iblis masuk ke dalam surga itu dengan cara melalui seekor ular. Dan ular di surga itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi itu adalah makhluk yang awalnya merupakan makhluk yang indah. Dan ular itu awalnya merupakan makhluk yang memiliki kaki. Ya. Nah, iblis ini mencoba untuk masuk ke dalam surga dalam rangka menggoda Adam, tapi makhluk-makhluk di surga itu nggak ada yang ngasih ngasih apa namanya ngasih izin ya untuk dipakai oleh iblis. Yang ngasih izin sama iblis itu cuma ular saja. Ya. Kemudian ular ini, iblis ini kemudian eh, dia kemudian menyelinap melalui tubuh ular tersebut ya. Jadi dia dia nebeng di tubuh ular tadi. Nah, kemudian iblis itu dia menggoda Hawa ya. Dia menggoda Hawa. Dia bilang, "Wahai Hawa, coba lihat ini pohon yang dilarang. Ini harum sekali ya. Rasanya juga enak ya. Warnanya juga indah ya." Nah, jadi iblis itu menggoda Nabi Adam alaihissalam melalui Hawa. Karena memang perempuan itu lebih lemah ya, lebih lemah, lebih tidak tahan terhadap godaan. Eh, karena Hawa digoda terus-menerus, akhirnya Hawa pun tergoda. Hawa pun tergoda, dan ketika Hawa sudah makan tersebut, Hawa mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, ini buahnya saya sudah makan, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya, saya baik-baik saja." Nah, begitu Nabi Adam alaihissalam makan, maka barulah terjadilah apa yang terjadi, yaitu aurat dari keduanya tersingkap. Ya. Ringkasnya, ular ini kemudian juga dikutuk. Ya, dalam tafsir Al-Qurtubi tadi disebutkan bahwasanya kakinya kemudian dihilangkan, kemudian dia juga termasuk yang diturunkan dilempar ke bumi, dan dijadikan manusia dan juga ular ini terdapat permusuhan sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi juga ini cerita ya, ini cerita. Ketika pohon itu buahnya diambil, pohonnya itu berdarah, mengucurkan darah. Maka eh, Hawa pun mengalami darah haid setiap bulan. Kemudian hamil dan juga melahirkan dengan susah payah. Ya.
Dan Hawa pun atau manusia atau wanita pada umumnya itu menghadapi bahaya kematian pada saat melahirkan. Itu sebagai efek dari apa namanya memakan atau mengambil buah terlarang tersebut. Apa namanya? Jadi ini uraian yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi secara ringkasnya begitu ya. Meskipun Imam Al-Qurtubi juga menukilkan pendapat lainnya sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan iblis itu tidak bisa lagi masuk ke surga, tapi dia menggoda Adam melalui was-was dan juga kekuatan yang dimilikinya, tapi tidak secara langsung. Jadi ini cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ya. Nah, cerita ini adalah kalau menurut Buya Hamka dalam tafsirnya, cerita semacam ini adalah termasuk cerita jenis Israiliyat ya. Cerita-cerita dari cerita-cerita yang berasal dari kalangan Bani Israel. Yang mana kata Buya Hamka cerita-cerita semacam ini itu tidak boleh ditelan begitu saja. Meskipun juga tidak bisa langsung kita tolak atau kita dustakan secara otomatis ya. Jadi tidak boleh kita terima begitu saja, tapi juga tidak boleh langsung kita tolak. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Buya Hamka. Dan kalau kita lihat Buya Hamka dalam tafsirnya sendiri, beliau banyak mengutip cerita-cerita Israiliyat ya, yang nanti juga akan kita sampaikan. Tapi beliau kayaknya lebih cenderung untuk tidak percaya ya. Nah, di sini mungkin saya ingin menyebutkan juga sebagai faedah terkait dengan bagaimana kita itu menghadapi kisah Israiliyat ya. Karena kalau nanti teman-teman baca kitab-kitab tafsir, apalagi kitab-kitab tafsir induk ya seperti Al-Qurtubi sebagaimana yang tadi sudah saya kutipkan, itu memang ada yang seperti ini ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap cerita Israiliyat ya? Terkait dengan hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Haditsu an Bani Israila wala haraj." Ceritakanlah dari Bani Israel dan hal itu tidak mengapa, gitu ya. Redaksi hadisnya demikian. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perintah untuk ceritakan dari Bani Israel, dan ini dalam bentuk perintah, haditsu ini dalam bentuk perintah, maka perintah ini menunjukkan kebolehan. Kenapa menunjukkan kebolehan? Karena tadinya hal itu dilarang. Jadi awalnya untuk mengambil informasi dari Bani Israel dan begitu juga untuk mempelajari kitab-kitab mereka itu merupakan suatu hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena pada awalnya dikhawatirkan akan timbul fitnah. Takutnya orang baru masuk Islam, belum apa namanya, keimanan belum terlalu kuat ya, informasinya juga belum ajet. Terus kemudian dia membaca kitab agama lain, mengambil informasi dari agama lain, ini akan menimbulkan fitnah. Pada awalnya demikian. Namun ketika pada perkembangan selanjutnya hal itu kemudian dibolehkan, ya, berdasarkan hadis ini. Imam Ibnu Hajar juga menukil dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kebolehan tentang menceritakan dari Bani Israel itu sampai sejauh mana. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasanya kebolehan menceritakan dari Bani Israel itu adalah dalam hal-hal yang belum terbukti kedustaannya. Jadi hal-hal yang masih belum jelas ya, belum terbukti kedustaannya, itu boleh untuk diceritakan. Adapun kalau sesuatu itu sudah jelas terbukti kedustaannya, contohnya bagaimana sesuatu itu jelas terbukti kedustaannya? Ya, eh, misalnya suatu itu dinafikan oleh syariat kita, ya. Perkara itu sudah dibatalkan oleh agama kita. Misalnya apa? Ya, contohnya misalnya konsep Trinitas misalnya. Itu Quran jelas membatalkan hal tersebut. Itu jelas-jelas merupakan suatu kedustaan. Dan hal-hal yang semisal itu, hal-hal yang jelas-jelas dibatalkan oleh syariat kita, maka yang seperti ini tidak boleh untuk diceritakan. Kenapa? Karena prinsip umumnya adalah tidak boleh menyebarkan dusta. Jadi yang boleh diceritakan tentang Bani Israel atau dari Bani Israel itu adalah hal-hal yang masih punya kemungkinan benar, ya. Masih belum jelas ini merupakan kedustaan atau suatu kebenaran. Yang seperti ini masih boleh untuk diceritakan. Nah, yang tadi kita sampaikan yang dari Imam Al-Qurtubi tadi cerita tentang masalah bahwa iblis itu nebeng ke ular dan sebagainya. Ini satu hal yang ya kita tidak bisa tahu ini merupakan satu kedustaan atau tidak ya. Allah taala alam.
Taib, ya. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, sebagian kalian itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Nah, ini merupakan satu penegasan atau deklarasi konflik yang nantinya akan senantiasa terjadi di dunia. Ya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Nah, terkait dengan hal ini, terkait dengan permusuhan apakah yang dimaksud, di sini ada dua penafsiran terkait hal tersebut. Penafsiran pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu adalah permusuhan antara manusia dan setan. Ya, permusuhan antara manusia dan setan. Bahwa setan itu akan senantiasa terus membisikkan keburukan, sementara manusia itu akan terus senantiasa berjuang untuk menolak keburukan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan permusuhan di sini adalah permusuhan di antara sesama manusia itu sendiri. Karena setelah manusia itu turun ke bumi, manusia itu punya ambisi, punya kepentingan, punya keinginan, punya ego, yang hal tersebut itu kemudian memunculkan konflik. Ya, jadi yang pertama adalah eh, mengatakan ini antara permusuhan manusia dan setan, dan yang kedua adalah ini adalah permusuhan antara sama manusia. Dan walau ta'ala alam, tidak mengapa untuk kita gabungan antara dua pendapat ini. Ya ini ya permusuhan antara manusia dan setan juga sekaligus permusuhan antara sesama manusia itu sendiri. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi itu ada mustaqor. Walakum fil ardi mustaqor. Apa yang dimaksud dengan mustaqor? Mustaqor itu adalah tempat tinggal sementara. Yang tempat tinggal tersebut ada berbagai macam fasilitas. Berbagai macam fasilitas-fasilitas untuk bertahan hidup. Berupa pangan, kemudian juga apa namanya papan ya, makanan, kemudian juga pakaian dan juga tempat tinggal. Ya. Yang mana fasilitas tersebut ya itu sifatnya adalah mata. Ya. Apa yang dimaksud dengan mata? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Apa yang disebut dengan mata? Yang disebut dengan mata itu adalah kesenangan yang sifatnya temporer, kesenangan yang sifatnya terbatas, yang sifatnya terputus-putus. Jadi ini tentunya tidak sebanding dengan kenikmatan surgawi. Karena kalau sebelumnya itu bicara tentang kenikmatan surgawi, nah di sini Allah Ta'ala menyebutkan di bumi itu juga ada kenikmatan. Ya. Tapi kenikmatan itu sifatnya mata atau kenikmatan yang sifatnya temporer saja. Ya. Jadi kata mata ini juga menunjukkan bahwasanya dunia ini memang hanyalah sekedar perbekalan. Ya. Dia tidak menjadi tujuan, hanya sekedar perbekalan saja. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Kemudian katahin. Ya. Apa yang dimaksud dengan katahin? Katahin itu artinya adalah mudah. Artinya adalah masa atau durasi. Ya. Dan yang di sini yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud adalah inqidai ajalikum, yaitu selesainya usia manusia. Ya. Jadi kamu itu di bumi ada mustakor, ya, ada tempat tinggal sementara, ada kenikmatan-kenikmatan sementara, ilahin, sampai dengan datangnya waktu ajal kalian. Eh, jadi demikian terkait dengan ayat ini. Nah, kemudian ada juga salah satu pembahasan ya. Di sini Allah Ta'ala mengatakan turunlah kalian ya, turunlah kalian. Di mana Adam dan Hawa itu turun ya. Di sini juga ternyata kalau kita lihat kitab tafsir itu terdapat berbagai macam aneka riwayat dan pendapat. Dan riwayat dan pendapat itu dikutipkan juga oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Di antara yang menarik adalah sebagaimana dikutipkan oleh Buya Hamka, disebutkan bahwasanya Adam itu turun di wilayah Hindustan ya, di daerah India sana berarti ya. Sedangkan Hawa, Hawa itu turun di Jeddah, ya, di Jeddah. Tempat kalau misalnya orang umroh itu kan turun di bandara, bandara Jeddah ya. Di Jeddah bahasa kita atau di Jeddah ya. Nah,
ini kemudian ada sedikit apa ya, semacam cocokologi. Kenapa disebut Jeddah ya? Kenapa disebut Jeddah kalau bahasa kita? Kenapa disebut Jeddah? Karena memang Jeddah itu kalau secara bahasa artinya adalah nenek perempuan ya. Nenek perempuan. Berarti ini merujuk kepada Hawa ya. eh jadi itu salah satu pendapat ya. Ada berbagai macam pendapat lainnya yang disebutkan di kalangan para ahli tafsir. Sampai Buya Hamka itu menyebutkan ada daerah, sampai menyebut Nusantara juga disebutkan sama sama Buya Hamka. Tapi intinya kemudian Buya Hamka itu mengatakan bahwasanya beliau ini hanya sekedar menukil berbagai pendapat. Lalu pendapat mana yang dipegang oleh Buya Hamka? Kata beliau, saya tidak berpegang pada satupun di antaranya. Ya, ini hanya sekedar nukilan saja. Ya, intinya adalah Adam dan Hawa itu ujung-ujungnya turun di bumi. Turun di mana ya? Ya udahlah, kita tidak penting juga untuk tahu. Nah, yang menariknya juga Buya Hamka itu memang kecenderungan beliau terhadap hal semisal ini adalah beliau itu lebih cenderung untuk tidak menerima, ya, tidak menerima. Jadi ya pakai yang pasti-pasti aja lah. Beliau itu mengatakan, di sini saya kutipkan ya, beliau itu sampai mengatakan bahwa di antara ucapan beliau, kata beliau, semuanya ini adalah cerita bagus untuk khayal, ya. Tetapi akal yang terlatih di bawah bimbingan Al-Quran dan hadis Rasulullah tidaklah dapat menelan cerita-cerita semacam ini. Walaupun ada disuntingkan pada setengah atau pada beberapa literatur tafsir. Jadi ya ya sekedar tahu saja ya. Tapi kita tidak menelan begitu saja cerita-cerita semacam ini. Baik, ini terkait dengan ayat yang ke-36. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim." Maka Adam menerima sejumlah kalimat dari Tuhannya dan dia kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat ke-37. Baik. Nah, di sini ada beberapa poin faidah ya. Yang pertama adalah tentang frasa fatalaqa Adamu min rabbihi. Apa yang dimaksud di sini fatalaqqa Adamu min rabbihi? Maknanya adalah Allah memberikan ilham kepada Adam. Memberikan ilham berupa berupa apa? Ya, Allah Ta'ala memberikan ilham berupa kalimatin. Kalimat-kalimat atau sejumlah kalimat. Dan yang dimaksud dengan kalimat-kalimat di sini atau sejumlah kalimat di sini adalah doa-doa yang menjadi sarana taubatnya Nabi Adam, ya, yang menjadi sarana taubatnya Nabi Adam. Nah, di sini ada kata fatalako, yang akar katanya itu dari kata lakia, yang artinya adalah berjumpa. Atau di sini berarti maknanya adalah menerima secara langsung. Atau maknanya sebagaimana yang tadi disebutkan, Allah Ta'ala mengilhamkan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sejumlah kalimat tadi, ya, kalimat-kalimat, sejumlah kalimat, menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, kemudian juga Syekh Sa'di dan juga ulama tafsir lainnya, yang dimaksud itu adalah doa taubat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf, eh, di situ Allah Ta'ala menyebutkan sebuah doa, yaitu Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Rob kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini dalam surat Al-A'raf. Dan inilah yang dimaksud yang dimaksud dengan kalimat atau kalimat-kalimat yang disebutkan dalam ayat ayat surat Al-Baqarah ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya fataba alai. Kemudian Allah Ta'ala pun menerima taubat tersebut. Ya. Kalau secara harfiah, kata taubat itu dalam bahasa Arab artinya kembali. Padanan katanya adalah inabah waruju. Ya.
inabah, waruju, yang artinya adalah kembali. Jadi taubat itu secara bahasa sekali lagi maknanya adalah kembali. Ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah, artinya dia kembali kepada Allah setelah sebelumnya dia itu menjauh darinya. Dia menjauh dari Allah dengan apa? Dengan melakukan kemaksiatan. Ya. Makanya ketika seorang kembali kepada Allah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara menyesal dan dengan cara dia meninggalkan maksiatnya tersebut. Ya. Kata taubat dari segi kalau untuk hamba seorang makhluk itu cukup jelas. Ya. Jadi saya ulangi, arti kata katanya adalah kembali. Ya. Jadi ketika seorang bertaubat kepada Allah, artinya dia kembali kepada Allah setelah sebelumnya dia menjauh dari Allah dengan melakukan kemaksiatan. Nah, ini kalau dari sisi hamba. Adapun kalau dari sisi Allah, maka apa yang dimaksud dengan Allah bertaubat ya? Allah bertaubat ya. Kalau disandarkan kepada Allah itu maknanya bagaimana? Maknanya kalau disandarkan kepada Allah itu menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, taubat dari Allah itu ada dua bentuk. Saya ulangi, taubat dari Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memberikan taufik kepada hamba tadi untuk bertaubat. Ini yang pertama. Jadi Allah bertaubat artinya adalah Allah memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat. Kemudian yang kedua adalah setelah Allah memberikan taufik kepada hamba tadi untuk bertaubat dan dia bertaubat, Allah pun menerima taubat hamba tersebut. Ya, jadi Allah memberi taufik buat hamba untuk dia bertaubat, kemudian Allah pun menerima taubat dari hamba tersebut. Kemudian kelanjutan dari ayat tadi, Allah Ta'ala menegaskan, Innahu huwat tawwabur rahim. eh, Sesungguhnya Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim ya. Kata At-Tawwab ini tentunya memiliki akar kata yang sama dengan taubah ya. Tapi dia dalam bentuk sigha mubalaghah ya atau bentuk superlatif. Bentuk yang menunjukkan makna penyangatan. Yang kalau harfiah artinya adalah tadi sudah kita jelaskan kata taubat itu artinya kembali. Kalau begitu at-tawwab itu artinya adalah yang terus-menerus kembali. Artinya adalah Allah itu tidak hanya sekali atau dua kali Allah Ta'ala itu menerima taubat atau memberikan taufik bagi seorang hamba untuk dia bertaubat, tapi hal itu terjadi secara berkali-kali ya. Allah tetap kembali memberikan taufik kepada seorang hamba, Allah tetap kembali menerima taubat hamba dan itu berlangsung secara terus-menerus. Selama seorang hamba itu dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa terus untuk menerima taubatnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu program dari iblis atau setan itu adalah membuat orang itu putus asa dari bertaubat. Ya. Jadi kalau kita itu berputus asa dari taubat itu kita harus yakin itu merupakan tipu daya dari setan. Ya. Kenapa? Karena kalau itu dilanjutkan, itu dibenarkan, maka orang jadinya nggak bertaubat gitu ya. Karena dia sudah putus asa. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa dari bahwasanya Allah itu maha menerima taubat. Sampai kapan? Sampai mati gitu ya. Sampai nyawa itu benar-benar sampai di kerongkongan. Selama kita melakukan salah, kita bertaubat. Salah lagi ya taubat lagi. Ya, begitu terus-menerus. Dan juga Allah Ta'ala itu sangat senang dengan hambanya yang bertaubat. Ya. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Bahwasanya Allah itu eh, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seorang hamba yang kehilangan unta dan juga perbekalannya di padang pasir. Ya. Eh, Kemudian kelanjutan hadisnya menyebutkan bahwasanya ketika hamba itu kehilangan unta dan juga perbekalannya di padang pasir, untanya kabur ya, dia sudah yakin wah saya ini akan udah lewat lah, udah pasti mati ini gitu kan ya. Karena
Untanya hilang, perbekalannya juga hilang, udah tinggal tunggu mati aja gitu kan. Maka tiba-tiba unta yang hilang tadi, begitu dia putus asa, kemudian dia istirahat di bawah pohon. Ya. Dia di bawah pohon, dia istirahat. Kemudian ternyata untanya begitu dia bangun, ternyata untanya ada. Ya, untanya balik ke dia. Maka dia pun sangat gembira sampai-sampai dia mengatakan, eh, apa namanya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Kebalik gitu ya, ketukar. Harusnya apa namanya, engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu. Tapi tertukar. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia keliru itu karena saking gembiranya dia. Ya. Nah, Allah Ta'ala itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seorang hamba yang dalam kondisi tadi. Jadi betapa luar biasanya penggambarannya, ya. Jadi orang yang sudah gembira karena tadinya pikir dia sudah mati ternyata selamat gitu ya. Tentu luar kegembiraan yang luar biasa dan ternyata Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan hamba yang dalam demikian kondisinya. Nah, cuma tentunya apa namanya? Gembiranya Allah ya. eh, apa dengan gembiranya hamba ya. Itu ternyata itu tentunya dua hal yang sangat berbeda ya. Allah itu gembira karena memang dia itu apa namanya cinta dengan sifat pemurah, cinta dengan rahmatnya. Beda dengan hamba. Kalau hamba tadi gembira karena memang dia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, Allah itu tidak butuh apa-apa dari para hambanya ya. Jadi Allah gembira ya karena memang dia itu sang maha kaya dan dia juga sang maha pemurah ya, sang maha rahmat juga. Nah, itu yang tadi kaitannya dengan sifat at-tawwab ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya tentang sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim itu menunjukkan kasih sayang Allah yang maha luas kepada para hambanya yang beriman ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah, dia meliputi segala makhluk, maka sifat Ar-Rahim itu berkaitan dengan hal-hal yang baik yang ada pada makhluk. Kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah kepada dalam konteks ini orang-orang yang bertaubat ya. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan sifatnya adalah Ar-Rahim. Ya, Allah tidak menyebutkan At-Tawwab Ar-Rahman misalnya, tapi Allah menyebutkan At-Tawwab Ar-Rahim. Yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan kasih sayang untuk hamba-hambanya yang baik, untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang bertaubat. Eh, Jadi pelajaran penting dari ayat ini adalah ya tadi ya dosa itu bukan akhir dari segalanya. Selama seseorang itu kemudian menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, kemudian dia menyesal. Ya, beda dengan iblis. Jangan sampai seperti iblis yang salah nggak menyesal terus aja dengan kesombongannya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah kaitannya juga dengan konteks taubat tadi. Sebagian ulama itu memberikan faedah bahwasanya kalau kita tercermati ya ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat semuanya menggunakan bentuk tunggal. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala itu menggunakan bentuk jamak seperti ketika bicara tentang Quran misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami ya yang menurunkan az-dzikra, yang menurunkan Al-Quran. Allah di situ menggunakan kata kami untuk pengagungan. Ya. Tapi untuk kaitannya dengan konteks taubat, Allah Ta'ala senantiasa menggunakan bentuk tunggal. Ya. Faedahnya kata sebagian ulama adalah bahwasanya taubat ini merupakan hak khususnya Allah, hak spesialnya Allah, ya, hak prerogatifnya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang punya andil dalam proses pengampunan dari Allah Ta'ala. Itu semata-mata semuanya hak dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada perantara dan tidak ada jaminan dari siapapun kecuali berdasarkan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya, di antara faedah lainnya yang kaitannya dengan ayat ini, Buya Hamka itu menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini menunjukkan perbedaan dan juga sekaligus persimpangan antara kaum muslimin dan juga pemeluk agama Nasrani. Ya.
Jadi kaum muslimin dan pemeluk agama Nasrani itu keduanya sama-sama sepakat bahwasanya Adam telah melakukan dosa dan pelanggaran. Ini sampai di sini sepakat bahwa Adam telah melakukan satu dosa, Adam telah melakukan satu pelanggaran. Bedanya di mana? Bedanya adalah kaum muslimin berdasarkan ayat ini itu percaya bahwasanya Adam itu sudah diampuni. Nabi Adam alaihissalam itu sudah diampuni. Sudah selesai, dosanya sudah diampuni. Jadi Adam itu, kata Buya Hamka, itu tidak diusir dari surga. Beda sama iblis. Kalau iblis itu memang diusir. Tapi Adam ini karena memang sejak awalnya diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Adam itu memang dia menjalankan fungsi kekhalifahan, ya. Dan karena dia diberikan ke fungsi kekhalifahan itu, maka pada ayat selanjutnya dia akan diberikan tuntunan. Nah, kata Buya Hamka, bedanya apa? Bedanya dengan kalangan Nasrani adalah kalangan Nasrani menyatakan bahwasanya dosa Adam itu menjadi dosa waris. Dosa yang diturunkan secara turun-temurun kepada anak cucu Adam. Sampai kemudian naiklah Nabi Isa atau Isa Al-Masih, itu kemudian sampai disalib dalam rangka untuk menebus dosa waris tersebut. Ini keyakinan mereka. Nah, ini sisi perbedaan kita dengan mereka. Adapun kalau kita sebagai muslim, kita meyakini bahwasanya kalau kita melakukan dosa, yaitu bukan karena dosa warisan dari Nabi Adam alaihissalam. Dosa itu adalah ya dosa kita sendiri. Dan juga kita yakin kalau kita memohon ampunan, ya kita ampunan langsung kepada Allah, ya. Dan Allah, kita juga meyakini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau kita memohon ampun secara sendiri, maka Allah juga mengampuni kita tanpa perlu perantara. Ini perbedaan antara kita dengan mereka. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa sampai selesai sampai ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa fa imma ya'tiyannak fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Qulna, kami berfirman, kami katakan, maaf. Kami katakan, turunlah kamu semua, ya, yaitu eh, apa namanya? Iblis, kemudian juga Adam, kemudian juga Hawa, dan juga ular tadi ya, kalau dalam ceritanya yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, turunlah kamu semua dari surga, ya. Qulnah bitu minha jami'ah. Semuanya, semua kalian itu turun, ya, yang melakukan, yang terlibat dalam pelanggaran tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengulangi perintahnya turunlah. Ya. Tadi di ayat 36 Allah juga mengatakan ihbitu, turunlah juga. Nah, di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya perulangan perintah ini dalam rangka penegasan saja, ya. Dalam rangka konteksnya adalah takkid atau penegasan, ya. Tidak menunjukkan suatu peristiwa yang berbeda. Peristiwanya sama, cuma sekedar penegasan. Tapi ada juga yang memahami di kalangan ulama bahwasanya perintah turun yang pertama itu adalah dari surga ke langit dunia, sedangkan perintah turun yang kedua ini adalah dari langit dunia ke bumi. Jadi menunjukkan dua peristiwa yang berbeda. Ya, Allah taala a'lam, ya. Jadi itu pendapat di kalangan para ahli tafsir. Kemudian kata jami'an, seluruh kalian, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perintah ini itu bukan hanya sekedar mencakup Nabi Adam alaihissalam, kemudian juga Hawa sebagai istrinya dan juga iblis, tapi juga mencakup eh, semua keturunan Nabi Adam yang nantinya akan hadir di bumi. Ya, jadi calon-calon manusia itu juga tercakup dalam perintah ini. Kemudian setelah perintah untuk turun, Allah Ta'ala menyebutkan fa imma ya'tiyannakum, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan begitu saja manusia di bumi tanpa ada pegangan, ya. Kata ya'tiyannakum
ini menunjukkan kepastian. Karena di sini ada yang disebut dengan nun taukid ya. Ya tiyannakum ya. Jadi maknanya adalah pasti benar-benar akan datang petunjukku kepada kalian. Nah, petunjuk ini dijelaskan oleh sebagian ulama, dia itu bisa berupa wahyu, bisa berupa kitab suci, bisa berupa nabi-nabi, begitu pula dia bisa berupa bisikan dalam hati yang mengingatkan tentang kebaikan. Ya. Jadi sepanjang sejarah manusia, Allah itu akan senantiasa mengutus Rasulnya, Allah itu akan menurunkan kitabnya, dan Allah Ta'ala telah menanamkan fitrah manusia yang fitrah itu cenderung untuk menerima kebenaran, yang cenderung kepada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, Faman tabi'a hudaya ya. Di sini merupakan syarat. Siapa yang ittiba, siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, di sini digunakan kata ittiba atau mengikuti. Yang secara makna itu lebih dalam dibandingkan hanya sekedar mengetahui. Yang namanya mengikuti atau ittiba di sini eh, konsekuensinya adalah ketundukan dan ketaatan. Jadi tidak cukup hanya sekedar tahu saja. Kalau sekedar tahu saja, tahu tentang Allah, tahu tentang perintah Allah, maka ya iblis juga begitu ya. Iblis ya tahu, sekedar tahu. Tapi iblis tidak mengikuti, ya. Iblis tidak ittiba. Maka yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya adalah ittiba, ya, mengikuti. Mengikuti dengan ketaatan dan juga ketundukan. Nah, ganjarannya apa bagi orang yang mengikuti? Allah memberikan dua jaminan. Tidak ada rasa kekhawatiran atau tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Dua hal ini fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesedihan ini merupakan suatu frasa yang seringkali diulang dalam Quran. Kata khauf itu kaitannya dengan ketakutan di masa depan. Ketakutan atau kecemasan menghadapi masa depan ya. Sedangkan kata hazan itu adalah kegundahan ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kegundahan, khauf itu adalah kegundahan dalam menghadapi masa depan. Sedangkan hazan itu adalah kegundahan karena masa lalu. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah itu dia tidak gundah tentang masa depan, dia juga tidak gundah terhadap masa lalunya. Nah, ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya melambangkan suatu ketenangan dan juga kebahagiaan dan hakiki. Ya. Kebahagiaan yang hakiki itu dilambangkan dengan tadi. Dia tidak takut terhadap masa depan dan juga dia tidak takut atau sedih terhadap masa lalu. Dan ini adalah buah dari mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Eh, Para ulama menegaskan bahwasanya ini tidak berlaku juga di dunia. Ini tidak hanya berlaku di dunia, melainkan juga di akhirat. Jadi di dunia mereka berbahagia di atas jalan yang benar, di akhirat mereka tidak takut terhadap nantinya ada pengadilan, ya, pengadilan dari Allah. Kemudian juga mereka di akhirat tidak sedih dengan masa lalu mereka. Kenapa? Karena masa lalu mereka itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya ke ayat yang ke-39 ya, ke yang bagian terakhir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi ini ayat ini berkorelasi dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat sebelumnya itu menyebutkan tentang hal yang positif, ya, menyebutkan tentang kebahagiaan atau apa namanya ganjaran ganjaran baik bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, maka ayat ini menyebutkan tentang kebalikannya. Ancaman bagi orang-orang yang memilih jalan sebaliknya. Ancaman bagi mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Dan di sini disebutkan dua orang yang disebutkan ada dua ciri utama ya. Yang pertama adalah kufur dan juga yang kedua adalah mendustakan ayat-ayat Allah.
Nah, kufur atau dari kata kafaro, ya, secara bahasa artinya adalah menutup. Jadi orang kafir yang sejati itu mereka menutup hati dan akalnya dari kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah datang secara jelas. Ya. Menutup di sini itu bisa bentuknya dengan cara menolak, ya, menolak secara tegas, atau sengaja abai, sengaja cuek, sengaja tidak peduli. Ya, ini termasuk bagian dari menutup tadi. Kemudian yang kedua adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kadzdzabu bi ayatina. Eh, di sini kata para ulama, ini mencakup penolakan terhadap eh, tidak hanya terhadap wahyu, terhadap kitab suci, terhadap risalah para nabi, tapi juga mencakup juga tanda-tanda Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Ya, jadi kadzabu ini adalah penyangkalan aktif. Ya, jadi apa namanya penolakan secara aktif. Yang mana penolakan ini akibatnya tadi diawali dengan menutup. Ya, dia menutup, kemudian setelah itu dia menyangkal atau menolak secara aktif. Bahkan penolakan tersebut ya, secara sejarah itu terjadinya bukan hanya sekedar menolak biasa, tapi bahkan sampai memusuhi, bahkan sampai memerangi. Jadi bukan hanya sekedar tidak percaya, tapi bahkan sampai memusuhi dan juga apa namanya memerangi. Ya. Nah, dua hal tadi, kafaru wa kadzabu, ya, menutup atau ingkar dan juga mendustakan ini eh, munculnya dari mana? Munculnya kalau kita lihat kisah ini, munculnya itu dari kesombongan. Ya. Munculnya dari kesombongan, munculnya juga dari hawa nafsu, ya, dari hasrat, dari kepentingan-kepentingan untuk menguasai, kepentingan-kepentingan untuk memiliki. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu cukup banyak darinya yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu pada umumnya tahu tentang kebenaran, tapi mereka menolak untuk tunduk. Kenapa mereka menolak untuk tunduk? Karena ada berbagai kepentingan tadi. Ada kepentingan tentang kekuasaan, ada kepentingannya tadi karena memang dia sombong, dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dengan tegas, mereka itulah penghuni neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka. Nah, kata ashab ini menunjukkan kepemilikan dan juga sekaligus menunjukkan kelekatan. Ya. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar masuk neraka, tapi seolah-olah neraka itu sudah menjadi bagian dari mereka, sudah melekat kepada mereka. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kata khalidun di sini maknanya adalah kekal tanpa akhir. Jadi bukan hanya sekedar berapa tahun ataupun berapa abad, tapi selamanya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pengurangan hukuman, tidak ada juga kesempatan kedua. Nah, ini adalah dampak atau kekekalan yang berlaku untuk orang-orang yang kafir dalam arti yang sebenarnya. Mereka yang menolak untuk beriman serta mereka yang menolak kebenaran setelah datang bukti-bukti kebenaran tersebut. Ya. Ayat ini tidak untuk atau tidak berlaku untuk orang beriman yang melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka itu tergelincir bahkan sampai melakukan dosa besar. Ini tidak berlaku untuk mereka. Kalaupun orang-orang beriman tadi masuk ke dalam neraka, mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya. Sebagaimana itu menjadi akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini namanya orang beriman itu tidak kekal di dalam neraka. Beda dengan misalnya kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa apalagi dosa-dosa besar itu ketika masuk neraka dia kekal di neraka. Tapi kalau ahli sunnah mengatakan enggak, yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Ya. Kalau dia masih mukmin, dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, di sini adalah pembelajaran utamanya adalah eh, bahwasanya tugas utama kita di dunia ini ya itu bukan untuk cari kaya, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari popularitas, tapi
untuk memastikan bahwasanya kita itu merupakan bagian dari orang-orang yang ittiba huda, ya. Memastikan kita itu termasuk orang-orang yang mengikuti dan juga menjalankan petunjuk dari Allah. Kemudian pelajaran lainnya dari ayat ini adalah terkandung peringatan untuk kita tidak meremehkan ayat-ayat Allah, baik dalam bentuk wahyu ataupun bisikan-bisikan kebenarannya. Karena dikhawatirkan ketika kita menolak satu ayat, ya, satu kebenaran, itu ujungnya adalah kesesatan total, ya. Kemudian kita menjadi semakin sesat yang akhirnya kemudian kita binasa. Demikian teman-teman sekalian pembahasan pada malam hari ini, ya. Eh, Semoga bisa ditangkap, semoga cukup jelas. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya tutup sementara dulu dan saya akan matikan recordingnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.